Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu bulan Ramadan dan insya Allah mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan ibadah dan taqarrub kita kepada Allah di bulan suci Ramadan. Sudah sama-sama kita ketahui pahala ibadah di bulan Ramadan adalah lebih besar dibandingkan dengan pahala dari amal yang sama yang kita lakukan pada bulan selain Ramadan. Salah satu ibadah penting yang menjadi sunnah Rasul, kebiasaan Rasulullah dalam bulan Ramadan adalah ibadah harta. Mari kita perhatikan kembali beberapa petunjuk agama kepada kita. Harta adalah anugerah dari Allah. Pemilik mutlak dari seluruh yang ada ini adalah Allah. Apa yang ada pada diri kita hanya pemberian daripada Allah. Allah lah yang memberikan kekayaan kepada seseorang, dan Allah juga yang memberikan kekayaan dengan jumlah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekayaan itu adalah anugerah Allah dari pemiliknya yang maha mutlak, yaitu Allah, maka kita wajib syukur atas nikmat kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun kekayaan yang kita miliki, tidak boleh lupa, itu adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah menghendaki tidak diberikan, kita nggak dapat apa-apa. Memang kita wajib usaha, kita wajib juga berdoa, berikhtiar maksimal, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus syukuri sekecil apapun kekayaan yang Allah berikan kepada kita, dan wujud syukur kekayaan itu selain kita membaca alhamdulillah, mungkin kita sujud syukur, kita mantapkan sholat, tapi juga adalah melaksanakan apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan perintah Allah, yaitu bekal hidup untuk ibadah. Dan yang kedua adalah harus disalurkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari yang maha pemberi. Harta kekayaan itu adalah juga amanah dari Allah, titipan dari Allah. Sebagai barang titipan, harta harus kita pertanggungjawabkan di dunia sekarang dan di akhirat akan datang. Jangan lupa, semakin banyak kekayaan yang kita dapatkan titipan dari Allah, semakin panjang proses hisab yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak kekayaan, semakin berat pertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita boleh gembira dengan kekayaan karena dianugerahi oleh Allah, tapi kita pun harus siap-siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang banyak kekayaan dan mereka yang punya kekayaan pas-pasan, proses hisabnya agak lain. Dua-duanya bisa selamat, tapi dua-duanya bisa celaka, tergantung kemampuan yang bersangkutan dalam menjaga dan melaksanakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, menjalahi amanah adalah khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa na'udzubillah. Sebagai amanah titipan dari Allah, kita harus selalu siap. Sewaktu-waktu kita mendapat titipan dari Allah, sewaktu-waktu yang maha pemiliknya mengambilnya. Kata teman-teman, katanya harus seperti penjaga parkir, siap menerima titipan motor dan mobil, tapi jangan menyesal dan jangan marah ketika yang dititipkan itu diambil oleh pemiliknya. Harus seperti itu kita sikapi kekayaan kita. Maka hati-hati, jangan mengidentikan kekayaan dengan kemuliaan. Jangan menghormati seseorang karena hanya kekayaannya. Kekayaan tidak identik dengan kemuliaan. Banyak orang yang punya kekayaan tidak punya kemuliaan. Banyak pula orang yang pas-pasan tapi mereka punya kemuliaan. Bahkan kekayaan tidak identik juga dengan kebahagiaan. Banyak yang tidak bahagia padahal mereka punya kekayaan. Tidak sedikit juga orang yang bahagia pada saat hidup justru pas-pasan. Kekayaan juga tidak identik bahkan dengan kesehatan. Banyak yang sakit tertentu justru karena mereka kaya. Dan orang-orang yang hidup pas-pasan tidak mengalami sakit itu, wallahu alam. Tapi kita harus menghormati seseorang bukan karena kekayaan. Jangan menghina orang lain
karena kekayaannya, karena ukuran kemuliaan, sekali lagi bukan dengan kekayaan. Selanjutnya yang tidak boleh lupa, kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah di dalamnya ada muatan ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kekayaan itu kita bertambah soleh atau bertambah jahat? Apakah dengan kekayaan itu kita bertambah tenang atau bertambah gelisah? Apakah dengan kekayaan itu kita bertambah dekat dengan Allah atau justru semakin sombong jauh dari Allah? Apakah dengan kekayaan itu kita semakin akrab dengan famili kita, dengan tetangga kita, atau justru karena kaya kita menjadi orang yang jauh dengan tetangga dan jauh dengan keluarga? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Quran dalam surat Al-Ankabut memberikan pedoman kepada kita. Allah menyatakan, apakah mereka mengira mereka sudah beriman kuat, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu aku telah menguji umat yang terdahulu, dan aku tahu mana di antara mereka yang lulus dan mana pula di antara mereka yang tidak lulus. Mana di antara mereka yang betul-betul kuat imannya dan mana di antara mereka yang kemudian hancur keimanannya karena kekayaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menyampaikan, umat para nabi yang terdahulu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ada dalam bentuk musibah, ada dalam bentuk banjir, penyakit, dan macam-macam. Dan beliau menyatakan, ujian terberat bagi umatku adalah kekayaan. Demi Allah, kata Nabi, aku tidak pernah khawatir umatku hancur karena miskin. Aku khawatir umatku hancur itu justru ketika mereka kaya. Orang-orang miskin kalau menghancurkan orang nggak bisa fatal, tapi orang kaya bisa membeli senjata-senjata modern untuk membunuh manusia sebanyak-banyaknya. Kalau kekayaan itu menjadi sumber dosa, maka menjadi penderitaan bagi kita dunia dan akhirat. Kekayaan adalah ujian dari Allah. Nah, dan kemudian yang tidak boleh lupa, yang harus kita laksanakan terutama bulan Ramadan, harta kekayaan adalah bagian menjadi bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kekayaan itu menurut Islam bisa diperoleh dengan dapat warisan. Kita dapat kekayaan karena ayah, karena suami, atau karena seseorang meninggal dunia. Kekayaan bisa diperoleh karena kita mendapat pemberian dari orang lain. Ada kalanya kekayaan diperoleh oleh seseorang karena memperoleh penemuan. Ada rikaz, penemuan harta karun, ada luqatoh, penemuan barang yang pasti ada pemiliknya tapi tidak bisa diketemukan. Tetapi yang paling berkah kekayaan itu adalah kekayaan yang diperoleh dari hasil kerja kita, dari hasil usaha kita, dari hasil kerja keras dan ikhtiar kita. Dari manapun kekayaan kita peroleh, tetap seperti tadi disampaikan, kekayaan itu pada hakikatnya anugerah dari Allah yang harus disyukuri, amanah dari Allah yang harus diantisipasi, ujian dari Allah yang harus disikapi dengan baik dan harus jadi bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu beberapa kali mengawal sikap Nabi dalam kaitan dengan harta. Beliau pada waktu itu berhadapan dengan tantangan dakwah kemusyrikan. Ayat-ayat Makkiyah itu syarat dengan pesan-pesan akidah, tauhid. Dan yang kedua adalah materialisme, yaitu orang-orang bangga dengan kekayaan, merasa mulia karena kekayaan, semuanya adalah menjadi sombong karena kekayaan. Maka Quran mengawal, perhatikan, ketika wahyu turun menyikapi, membimbing Nabi dalam menghadapi Abu Lahab yang sombong karena kekayaan, ia mencaci maki Nabi di muka umum. Allah menurunkan wahyu. Di antara ayatnya dalam surat Al-Lahab ada ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kekayaannya tidak bisa memberikan jaminan keselamatannya, kekayaannya tidak bisa memberikan jaminan kemuliaannya, kekayaannya tidak bisa memberikan jaminan kebahagiaannya. Ayat ini bukan hanya untuk Abu Lahab, tapi juga untuk kita. Hati-hati, kekayaan tidak bisa memberikan jaminan kecuali kalau kekayaan digunakan sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi
dalam surat Al-Ma'un, Makkiyah ini, sebelum Nabi memimpin de facto katakanlah negara atau pemerintahan di Madinah, ini di Mekah. Rasul sudah diberikan sinyal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Ayat itu tidak menjelaskan pendusta agama adalah penyembah batu, yang waktu itu masyarakat masih menyembah batu, tapi justru pada saat-saat seperti itu Allah sudah menyatakan pendusta agama itu adalah alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, mereka yang menelantarkan orang-orang miskin, mereka yang tidak pernah menolong anak-anak yatim, pendusta agama. Mari kita introspeksi. Jangan-jangan kita sudah salat tapi kita masih pendusta agama. Jangan-jangan kita ini sudah melaksanakan berbagai macam ibadah tapi ternyata kita ini adalah pendusta agama menurut surat Al-Ma'un, karena kita telantarkan orang miskin, karena kita biarkan anak-anak yatim. Wa na'udzubillah min dzalik. Quran menggambarkan, masih surat Makkiyah, dalam surat Quraisy, potret dan ciri indikator masyarakat yang baik itu yang ideal adalah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu masyarakat yang bebas dari rasa takut, tidak ada kezaliman, tidak ada kejahatan, aman. Dan yang kedua adalah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. At'amahum min ju', bebas dari rasa lapar, tidak boleh ada orang yang lapar. Baru masyarakat itu adalah dikatakan masyarakat yang ideal menurut surat Quraisy. Sekali lagi, ayat ini juga berlaku bagi kita. Sekarang berlaku. Apakah kita pendusta agama? Kalau kita biarkan tetangga dan saudara kita kelaparan, kalau orang-orang miskin tidak dihiraukan, kita pendusta agama. Wa na'udzubillah min dzalik. Perhatikan surat Humazah. Wailun, mulainya celaka. Siapa itu yang celaka itu? Alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Mereka yang konyol, yang celaka itu adalah mereka yang sibuk menimbun-nimbun kekayaan, menghitung-hitung kekayaan. Mereka mengira bahwa kekayaannya itu akan kekal. Mereka mengira mereka akan bersama dengan kekayaannya itu. Padahal pada satu saat, jangan lupa, kekayaan akan kita tinggalkan. Pada satu saat, kekayaan mungkin yang meninggalkan kita. Kalau kita tidak meninggalkan kekayaan, kita tidak ditinggalkan. Oleh karena itu, kesibukan kita mencari nafkah, jangan lupa. Jangan semuanya ditinggalkan. Jangan semuanya ditinggalkan di garasi, di aset-aset kekayaan. Jangan semuanya ditinggalkan di deposito. Jangan semuanya ditinggalkan di dunia ini. Tapi harus ada yang bisa kita bawa ke akhirat nanti. Bekerja keras, usaha mencari nafkah untuk dibawa, jangan untuk ditinggalkan. Ini adalah pesan Al-Quranul Karim. Kita lihat kembali surat At-Takasur Al-Hakum. Allah mengisyarat, mensinyalkan. Ini di Mekah, pada saat orang masih menjadi penyembah berhala, sudah diingatkan. Apalagi kepada kita yang sudah bertauhid, yang sudah salat, yang Al-Hakumut Takasur, telah menyilaukan kamu, kesibukan kamu menimbun kekayaan, lupa aturan, lupa keadilan, lupa kehalalan, lupa teman, lupa amanah, himpun kekayaan. Hatta zurtumul maqabir, baru kamu sadar setelah masuk ke kuburan yang dibawa cuma 3 helai kain kafan, kaplingnya hanya 1 kali 2 meter paling besar, itu pun sewaktu-waktu bisa digali lagi, semuanya ditinggalkan. Sekali lagi, kita harus selalu siap menghimpun kekayaan untuk bisa kita bawa, untuk menjadi milik kita yang sebenarnya, sadaqatun jariyah. Hadis mengemukakan, begitu seseorang masuk kuburan, namanya barzah dalam bahasa agama. Ketika di barzah, ruhnya tidak mati, ruhnya hidup. Dan ketika di barzah, ruh itu sudah merasakan nikmatnya wakaf, nikmatnya sedekah, nikmatnya infak. Ketika di barzah, orang sudah merasa menyesal karena kekayaan yang ditinggalkannya tidak ada yang nempel jadi harta wakaf, tidak sempat disumbangkan, tidak sempat diberikan. Dan ketika di barzah, orang-orang sudah merasakan menyesal, derita, sengsara. Kenapa? Kekayaan yang ditinggalkannya
Tidak ada yang menjadi harta wakaf, semuanya menjadi sengketa pertengkaran ahli warisnya. Putus silaturahim gara-gara bagi-bagi waris, putus silaturahim gara-gara warisan yang diatur tidak benar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Harus siap berbagi. Kerja keras mencari nafkah adalah ibadah, tapi itu semua sekali lagi harus disiapkan juga untuk bisa berbagi. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu siap berbagi. Semakin banyak kita menolong orang lain, semakin besar peluang kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan jaminan, tidak akan ada orang yang miskin gara-gara sedekah, tidak akan ada pengusaha yang bangkrut gara-gara sedekah dan infak, tidak akan ada orang yang menjadi sengsara gara-gara sedekah. Justru Allah memberikan janji lewat sabda-sabda Rasul, dengan sedekah harta seseorang tambah berkah, dengan sedekah seseorang akan bertambah mulia di sisi Allah dan di sisi manusia, dengan sedekah seseorang bertambah sehat. Kalau doa ingin dikabulkan, banyak sedekah. Kalau dosa ingin diampuni oleh Allah, perbanyak sedekah. Kalau rahmat berkah Allah ingin turun kepada kita, perbanyak sedekah, perbanyak infak. Jangan harapkan banyak barokah dari Allah kalau kita kikir, tidak pernah menolong orang lain. Jangan banyak mengharap maghfirah dan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita kalau kita sangat terlalu menyayangi kekayaan sehingga orang menjadi orang kikir yang lupa kepada orang lain. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ramadan adalah saatnya kita berbagi. Ramadan adalah saatnya kita berinvestasi untuk kekayaan yang bisa kita bawa. Perhatikan surat Wadduha. Surat Wadduha turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang gelisah. Jangan-jangan Tuhan marah kepada saya, jangan-jangan Allah meninggalkan saya. Allah segera memberikan jawaban, Allah tidak marah, Allah tidak meninggalkan kamu. Dulu kamu sendiri, Allah menolong. Dulu kamu sengsara, Allah memberikan pertolongan. Dulu kamu pun tidak dapat petunjuk, Allah yang memberikan petunjuk. Allah memberikan janji. Saya yakin janji ini bukan hanya untuk Rasulullah, tapi juga untuk umat Rasul, untuk kita. Apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akhiratmu akan lebih indah daripada duniamu, hari esokmu lebih cerah, masa depanmu lebih indah, dan Allah akan terus menurunkan nikmat kepadamu. Engkau senang, fatarda, engkau senang dengan nikmat itu. Apa syaratnya supaya kita memperoleh walal akhiratu khairul laka minal ula, supaya kita mendapatkan nikmat yang lestari? Ada dua resep yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim dalam surat Wadduha. Satu, fa'ammal yatima falatakhar. Ingin masa depan baik, ingin hari esok baik, ingin nikmat lestari, jangan kau sakiti anak yatim. Yang kedua, wa ammas sa'ila falatana. Jangan kau usir orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta itu adalah membawa rezeki untuk kita. Orang yang minta-minta itu memberi peluang kepada kita untuk bisa masuk surga. Orang yang minta-minta itu ketika pulang katanya menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Nabi senyum ketika ada orang yang minta. Abu Bakar sering senyum dan gembira ketika ada orang yang minta-minta. Mari kita berintrospeksi. Kalau ingin walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika fatarda, hari esok lebih indah, masa depan lebih mulia, dan nikmat akan lestari turun terus kepada kita. Jangan kau sakiti anak yatim, jangan kau usir orang yang minta-minta. Kita lengkapi di dalam surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bagi mereka yang dermawan, banyak sedekah, akan diberikan kemudahan dalam segala urusan dan bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Wa amma man bakhila wastaghna, tapi bagi mereka yang kikir, kaya tapi tidak mau bersedekah, Allah akan memberikan kesulitan dalam hidupnya. Kesulitan dalam hidupnya. Hadis Bukhari menyampaikan,
Di setiap malam, di setiap hari, setiap malam, ratusan malaikat turun ke bumi. Kerjanya adalah mendoakan orang-orang yang bersedekah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang sedekah pada hari ini. Maafkan semua kehilapan kesalahan orang-orang yang sedekah pada hari ini. Ingin didoakan oleh ratusan malaikat, sedekah. Dengan sedekah, malaikat, ratusan malaikat mendoakan kita. Dan kita yakin malaikat nggak pernah berdosa. Doa malaikat mungkin lebih diijabah daripada doa kita yang banyak dosa. Mari kita berusaha supaya malaikat juga mendoakan kita untuk keberkahan kita dan kebaikan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sering kita dengar adalah seorang dermawan, banyak memberi, dan di bulan Ramadan beliau adalah berlipat-lipat banyak memberi. Mari kita ikuti sunnah Rasul, insya Allah dengan sedekah infak di bulan Ramadan hidup akan tambah barokah. Dengan sedekah dan infak di bulan Ramadan kita harta yang ada pada diri kita menjadi barokah, rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah ini janji Allah, bukan janji manusia. Ini janji kekasih Allah, utusan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin beliau berjanji palsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita memanfaatkan Ramadan tahun ini untuk bisa memperbanyak amal, menolong orang lain. Karena ketika harta kita berikan kepada orang lain, itulah harta kita yang sebenarnya yang akan kita temukan di akhirat nanti. Sadaqatun jariyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.